Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, YouTube, tempo. Tentu yang dibuat. Quran itu unik. Quran itu unik. Orang-orang yang mampu berinteraksi dengan Quran secara baik, entah itu sekedar membacanya, memahaminya, atau menghafalkannya, maka yang pertama Allah deklarasikan dalam Al-Quran adalah Ia mampu merubah kehidupan orang itu. Jadi kalau Anda, saya, kita dekat dengan Al-Quran, itu hal pertama yang Allah sampaikan, Al-Quran akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah 35 Fatir di ayat ke-32 di ujung ayatnya. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi orang-orang yang mendapatkan percikan kebahagiaan untuk mau berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, interaksi itu dibagi 3 nanti. Ya, baik itu kita hanya sekedar ingin baca misalnya. Jadi kalau dalam sehari ada kilatan pada diri kita yang menuntun kita untuk mau baca Quran, itu mahal sekali. Itu anugerah paling mahal yang tidak bisa diusahakan, itu pemberian. Maka kalau dalam sehari terfikir misal, saya pengen baca Quran, itu cepat ambil. Karena itu kasih Allah yang tidak diberikan pada setiap hamba. Karena kalimat Qurannya, Thumma awrathnal kitab alladhina istafayna min ibadina. Aku pilih dari kalangan hamba-hamba aku tertentu, yang diantara mereka diberikan dorongan agar mau berinteraksi dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu faridun min naw'i, fahuwa qadirun ala taghyiri hayatus syahsi alladhi yaktaribu minhu. Al-Qur'an faridun min naw'i. Al-ashkhasu alladhina yastati'una at-tafa'ula ma'al Qur'ani bishaklin jayyidin, sawa'un kana dhalika bimujaridin qira'atihi aw fahmihi aw hifdhihi. فإن أول ما يعلنه الله في القرآن هو أن أولئك الذين يستطيعون تغيير حياتهم. إذا كنت أنت وأنا ونحن قرين من القرآن، فإن أول شيء يقول الله هو أن القرآن سيغير حياتنا إلى الأفضل. هذا هو المعنى في نهاية الآية 32 من سورة فاطر. إذن الأشخاص الذي يحصلون على شرارة السعادة لرغبتهم في التفاعل مع القرآن. التفاعل هذا ينقسم إلى 3 مستويات، سواء كان الأمر مجرد رغبة في القراءة. على سبيل المثال، إذا كان في يوم من الأيام هناك ومضة داخلة تضعفون لرغبة في قراءة القرآن، فهذا شيء ثمين للغاية، نعمة عديمة لا يمكن السعي لتحقيقها، فهي هدية. فإذا خطرت ببالك في اليوم من الأيام فكرة أن تقرأ القرآن، فبارد الشريعة، لأن هذه نعمة من الله لا يمنحها لكل عبد. بسبب آية القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده أحتروا من عباد بعضهم الذي ينحون دافعا للتفاعل من القرآن الكريم. Baca. Atau misal tidak baca tapi pengen tahu artinya. Ya, saya belum tahu nih ad-duha ini artinya apa. Terus kita buka terjemahan, buka tafsir ringan, lalu kita baca itu. Itu pun anugerah. Ya, itu anugerah. Atau saya ingin menghafal, itu juga anugerah. Nah, apa ciri seseorang mendapatkan keberhasilan dari hasil interaksinya dengan Al-Quran? Saya pengen baca Quran hari ini, lantas saya bawa mushaf, saya baca.
Setelah selesai baca itu, apa ciri dia berhasil melewati bacaannya? Apa ciri dia berhasil melewati kajiannya? Apa ciri dia berhasil melewati hafalannya? Yang pertama kata Allah, perhatikan baik-baik kalimatnya, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dia akan mendapat percikan kebaikan dari Al-Quran yang merubah dirinya. Nah, ini ada tahapan. Satu, Allah berikan ketenangan dulu. Jadi kalau teman-teman membaca Quran dan itu melahirkan ketenangan, kelapangan dalam hati, itu ciri anugerah pertama yang Allah berikan pada kita. Jadi kalau baca Quran pertama kali itu, jangan harap bertambah harta. Kalau bertambah harta, kerja. Ya? Oke. Baik. Kalau Anda ingin berharap kedudukan, berusaha. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan ketenangan, silahkan salah satunya ambil wudhu, buka mushaf. في حال كنت تقرأ أو ترغب بالقراءة ولكنك لا تعرف معنى الضحى ثم تفتح الترجمة وتقرأ تكسير خفيفة ثم تقرأ فهذا أيضا نعمة. نعم هذا نعمة. أو إذا كنت ترغب في حفظه فهذا أيضا نعمة. نعم ما هي علامات أن شخصا ما قد حقق النجاح من خلال التفاعل مع القرآن الكريم. أريد أن أقرأ القرآن اليوم لذا أحمل المصحف وأقرأ. بعد أن أنتهي من قراءتي ما هي العلامات على أنه قد تجاوز قراءة بالنجاح؟ أولا يقول الله انتبه جيدا لكلماته ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. سوف يحصل على لمسة من الخير من القرآن الكريم التي تغير نفسه. الآن هناك مرحلة واحدة يعطيها الله أولا وهي الهدوء. لذلك إذا قرأت الأصدقاء القرآن وأدى ذلك إلى شعور بالهدوء والانشراح في القلب فهذه علامة على نعمة الأولى التي ينحها الله لنا. لذلك عند القراءة القرآن لأول مرة لا تتوقع زيادة في العمل لأن زيادة المال تتطلب العمل. وإذا كنت ترغب في الحصول على مكانة فعليك السعي والاجتهاد. ولكن إذا كنت ترغب في الحصول على الهدوء فيمكنك أن تتوضأ وتقرأ المصحف. Menariknya begini kadang-kadang. Kadang saat kita punya masalah, lalu kita buka mushaf. Menariknya kadang-kadang saat dibuka acak itu, kok ayatnya sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan. Nah, itu bisa begitu. Nah, itu hanya Al-Quran. Anda boleh buka bacaan apa saja. Tidak ada sifat yang sama dengan Al-Quran. Karena itu baru dibuka, belum dibaca, baru lihat, itu sudah merasakan getaran tertentu di jiwa. Itu yang dimiliki Al-Quran. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau kita ditampakkan Al-Quran, baru lihat, dibacakan atau kita baca, ada getaran tersendiri dalam hati yang membuat kita merasa lebih nyaman dan dekat dengan Allah. Dua, saya agak cepat ya. Karena ini ada santri di sini, saya penting ingatkan dan termasuk kita. Ya. Quran semakin diinteraksikan, setelah mendapatkan ketenangan, Quran merubah kita menjadi lebih baik. Jadi maaf ya, adik-adikku yang di musyawarah ini yang belajar Quran, bukan berapa banyak yang Anda hafalkan. Kalau cuma mau hafal Quran gampang. Saya di Tripoli itu kalau sedang dialog lintas agama, itu beberapa partner dialog itu non muslim hafal Quran. Ada yang hafal. Jadi kalau sekedar hafal gampang. إنه مثير للاهتمام أحيانا عندما نواجه مشكلة وتنفع المصحف. فمن مدحس أحيانا أن الآية التي تفتح بشكل عشوائي تتناسب مع ما نشعر به. يمكن أن يحدث ذلك إن فقد القرآن يمكنك فتح أي قراءة الأخرى ولن تجد فيها نفس الخاصية كما في القرآن لأنك بمجرد
fathih duna an taqra'u faqad bin nadhari ilaih tush'iru bihtizali mu'ayyin fi nafsi. Hadha huwa ma yamlikuhul Qur'an wa hadha ma yaqsiduhul Qur'an fi surati tsaminat al-anfal al-ayah ats-tsaniyah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dza quddimu lana al-Qur'an sawa'un kunna naru yutla an naqra'u bi anfusina fa innahu yab'asu fi qulubina tizazan hasan yaj'aluna nash'uru bi rahati wa qurbi akbar min Allah. Kullama zadat tafa'ulana ma'al Qur'an zadat at-tuma'niyatu allati tahsulu 'alaiha wa tuhawwilu al-Qur'anu tahwal afdali. Lidzalik a'tadiru li ahwanina sighari alladhina yata'allamuna mushaf Qur'an. Fal mas'alatu laysa kam yumkinuka an tahfadha li anna hifdzal Qur'ani bihaddin dhatihi sah fi tarabus indama nakunu fi hiwarati bainal adyan ba'dil asdiqai fil hiwar min ghairil muslimina hafidhuna lil Qur'an. Lidzalik idza kana al amru mujarrad al hifdhi fahuwa sahlun. Saya punya burung beo, ya. Sekarang sudah mati, tapi saya yakin matinya husnul khotimah, ya. Hari Jumat dia, ya, dia meninggal hari Jumat setelah mengetahui Allahu Akbar, hafal, dan telah hafal ayat pertama surah Al-Ikhlas, dan dia menyapa setiap orang dengan salam. Dan saya beri nama dia Suneo, ya, karena suka nengokin orang. Setiap orang datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, katanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya sering sedih kalau ingat Suneo itu. Jadi saya sering berkata pada diri saya kalau lewat kandangnya, ini kamu tidak dihisab, tapi sudah kenal Allah. Banyak orang-orang yang terancam dengan hisab, dia belum kenal Allah. Kamu tidak dihisab, tapi kamu bisa sapa orang dengan salam. Ada orang yang bahkan mengatakan sudah beriman, tapi dia belum mampu menyapa orang lain dengan salam. Nah, itu poin besarnya. Jadi kalau sekedar hafal, hewan pun bisa hafal. Tapi hafalan hewan itu tetap tidak merubah dia menjadi lebih baik. Ya, buktinya Suneo kalau pipis sembarangan tuh. Baik. Nah, maka teman-teman santri ya, ingat baik-baik. Semakin banyak yang dihafal, semakin merubah diri Anda lebih baik. Ya. Nah, tuh diingatkan tuh. Oh, ini penting tuh, ya. Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, lisannya mesti lebih lembut. Quran itu punya ciri khas. Kalau semakin dekat dengan Quran, semakin lembut pribadi kita. Ya. Dan itu auranya beda. Teman-teman kalau lihat Habib Umar lain kan ya? Ya. Habib Umar itu rahasia besarnya nggak pernah lepas dengan Quran. Jadi kalau safar dari Yaman ke sini, ya, itu di pesawat itu baru tidur. Kalau sudah lepas itu dengan Quran, tidur itu masih nempel Qurannya itu. Jadi nggak ada waktu satu pun kecuali dekat dengan Quran. Tempatnya sekarang bukan di tempat biasa, bukan di hotel, tapi di rumah Quran. Maka sejak teman-teman masuk dari gerbang ke sini dan duduk sampai dengan kembali, saya berharap dengan kita mengaji di tempat ini, setidaknya merubah kita lebih baik setelah pulang dari sini. Indi babaga'u wa kana ismuhu Suniyu. Lakinnahu mata al-an wa ana mutaakkidun annahu mata husnal khitam yawmal jum'ah. Laqad tawaffa yawmul jum'ati ba'da an arafa kalimah Allahu Akbar wa hafidha al-ayah al-ula min surat al-Ihlas. Wa kana yuhassi kulla shahsin bi tahiyatil Islam assalamu alaikum. Lidzalik asmaynahu Suniyu li'annahu kana yuhibbun nadhara ila an-nas. Kullama ja'a syahsun yaqulu assalamu alaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihada ash'uru bil husni kullama tadakkaru Sunyu. Fa ana daiman aqulu li nafsi 'indama amurru bi janibi qafasih. Anta lan tuhasab walikanna ta'firullah.
ta'rifullah wa hunakal katsiru minan nasi alladziina yuhajihuna al-hisab wa lam ya'rifullahu anta lan tuhasab walakinna tastati'u an tuhibbal nasi bitahiyatis salam idza kanat yumkinul hayawanat an tahfadhal asya' fa inna hifdhaha lil asya'i la yughayyiru min nafsiha ila al-afdal falladhiru ala dhalika huwa sunniyu alladhi yabulu fi ayyi makan falidhalik ya asdiqai tullab tadhakkaru jayyidan anna kullama zada ma nahfaduh kullama zada takbiruna ila al-afdal wa yajibu an takuna al-sinatuha aliyan min a'la ru'usina ila al-asfali aqdamina innal qur'ana lahu mumayyizatul farida kullama iktarbanu minhu asbaha shahsiyatuna akbaru lutfa wa inna hadha yadharu bijalan asdiqai nama tarawunal habibul umar فالحبيب العمار سره أنه لا يفترق عن القرآن أبدا فعندما يسافر من اليمن إلى هنا فإن على متن الطائر ينام بعد أن ينهي قراءته للقرآن فلا يمضي وقت إلا وهو قريب من القرآن مكانكم الآن ليس في المكان المعتدي ليس في الفندق بل في البيت القرآن فأرجو أن تغيروا إلى الأفضل بعد عودكم إلى بيوتكم إذا قرأتم القرآن في هذا المكان منذ دخولكم من البوابة إلى هنا وجلوسكم إلى حين الرجوع. Kemudian di sini ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu yang pertama adalah pengurangan, yang artinya penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Kemudian di sini bahasa sumbernya yaitu wa ana muta'akkidun annahu mata husnal khitami yaumal jumu'ah, yang artinya saya yakin matinya husnul khotimah di hari Jumat. Nah, di sini teks bahasa sasarannya yaitu wa ana muta'akkidun. Kemudian strategi yang kedua yaitu penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Nah, di sini bahasa sasarannya yaitu walakin idza kunta targhabu fil husuli 'alal hudu' fayumkinuka an tatawadda'a wa taqra'al mushaf. Kemudian di sini bahasa sumbernya yang artinya, tapi kalau Anda ingin mendapatkan ketenangan, silahkan salah satunya ambil wudhu, baca mushaf. Nah, di sini bahasa sasarannya yaitu an, yang artinya salah satunya. Kemudian strategi yang ketiga yaitu naturalisasi atau borrowing, yang artinya penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Di sini bahasa sumbernya yaitu saufa yahsulu ala lamsati minal khair minal Qur'anil Karim allati satughayyiru nafsah, yang artinya dia akan mendapat percikan kebaikan dari Al-Qur'an yang merubah dirinya. Nah, di sini bahasa sumbernya yaitu Al-Khair dan Al-Qur'an, yang artinya kebaikan, kemudian Al-Qur'an. Kemudian ada beberapa kosakata baru, diantaranya yaitu at-tafa'ula, yang artinya berinteraksi, fahmihi, yang artinya memahami, kemudian yahsulu ala, mendapatkan, mushkilah, masalah, at-tuma'niyah, ketenangan, muthirul ihtimami, menarik, targhabu, kamu berharap, wajihuna, menghadapi, ni'mah, nikmat, al-afdali, terbaik, kemudian tajawaza, pelanggaran, sahlun, mudah, kemudian yanhuha, mengabulkannya, qaddama, memberikan, nadzama, mengatur, kulubina, hari kita, yu'tiha, membencinya, birogbatin, keinginan, tad'afuna, mendukung, kemudian yang terakhir ada mushafi, yaitu mushaf.